Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, hari ini saya akan membahas satu lagi racun terbaru dari Daido mamen. Dan hari ini kita akan kembali untuk membahas generasi terbaru dari Daido Bundle, yaitu Daido Super Bundle. Dan hari ini di studio sudah ada satu buah reel Daido Super Bundle Dark Reaper. Dan sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Untuk ball bearing 61, 5.2/1 untuk rasionya. Max drag di 11 kg, size 3000. Line capacity nanti akan kita cek. Fitur-fitur dia menggunakan standar IPX 5. Brush gear, zero drive, ini teknologi terbaru dari Daido. MTD, nah MTD ini ada beberapa teman-teman yang agak bingung mungkin ya. Dikirain MTD ini karbon. Jadi untuk MTD ini dia ada ngeluarin yang karbon, ada juga dia ngeluarin yang felt mamen. Tapi tetap dinamain MTD. Kalau MTD yang karbon, MTD karbon. Kalau MTD felt gitu. Nah kemudian ada RPG 2 juga dengan komposisi terbaru dari Daido yang sudah disempurnakan lagi atau Reinforced Power Graphite 2 pada bagian bodi dan rotornya. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Daido Dark Reaper ini. Kita dapat apa aja nih? Di sini kita dapat reelnya yang pasti. Nah, ini dia. Tuh, kemudian ada handle untuk reelnya. Oke, kemudian di sini ada skematik. Skematik untuk reelnya, mamen. Kemudian di sini ada spare. Spare-nya ada clicker wire dan juga washer pada bagian clicker. Lalu ada stiker dari Daido dan ada sertifikat IPX 5 dari SGS. Dan di sini untuk si Daido Dark Reaper ini dia udah masuk standar IPX 5 di mana dia bisa bertahan terhadap tekanan air rendah ya, semprotan tekanan air rendah. Jadi untuk reel ini sih kalau sekedar cuma cipratan air itu udah akan sangat aman sekali mamen. Oke, kemudian buat selebihnya kalian bisa baca-baca langsung dari sertifikatnya ini. Dan sekarang kita akan langsung bahas untuk reelnya ini mamen. Nah jadi untuk si Daido Dark Reaper ini dia hadir dalam 5 pilihan ukuran dalam pembeliannya, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, loncat ke 6000. Untuk perbedaannya selain daripada ukuran, ada pada bagian knob. Untuk size 1000 itu dia pakai flat bar, 2000, 3000 dia pakai tipe ini T-bar, dan 4000, 6000 nya itu dia pakai tipe round knob. Untuk roundnya dia pakai bahan EVA. Biasanya sih seperti itu ya. Dan di tangan saya ini yang size 3000 punya mamen. Nah untuk penampakan Daido Dark Reaper ini pada bagian body dia menggunakan warna gunmetal dengan finishingnya matte. Jadi terlihat dia lebih garang mamen untuk warnanya ini. Tuh. Kemudian pada bagian rotor dan juga di bagian spool ini dia menggunakan warna black. Blacknya matte juga. Di spool ada aksen berwarna emas. Emasnya agak gelap ya. Kemudian pada bagian handle, black glossy. Tuh. Untuk tampangnya sih gahar ini untuk tampangnya mamen. Kesannya itu kokoh ya. Kokoh dan juga galak untuk kesan reel ini mamen. Di bagian body untuk reel ini, dia udah menggunakan bahan RPG 2. Dan untuk RPG 2 pada Daido Super Bundle ini, dia sudah menggunakan komposisi yang terbaru. Jadi untuk tingkat kekakuannya itu dia udah jauh lebih kaku jika dibandingkan dengan bahan RPG yang lama mamen. Jadi di sini kalau saya pasang kejoran dan saya berikan tekanan ini udah maksimal banget. Kakunya itu udah bener-bener 110% nih. Ini udah sangat oke sekali, udah sangat maksimal sekali. Udah nggak ada lagi yang lebih maksimal dari ini untuk sebuah bahan non metal mamen. Tingkat kekerasannya udah sangat paten sekali ini. Dan di sini untuk desain dari bodinya ini juga dia udah menggunakan desain yang terbaru. Nah dari Daido untuk desainnya ini udah model beda punya ya. Jadi nggak sama kayak yang kemarin-kemarin untuk desain moldingnya ini. Pada bagian reel arm di sini dia menggunakan tipe yang solid kalau dilihat di samping. Tapi sebenarnya sih dia tetap ada cuttingan di sini. Cuma cuttingannya itu diberikan sekat jadi terlihat dia nggak tembus. Nah, sebenarnya dia ada cuttingannya. Nah kemudian untuk bagian rotor dia juga menggunakan bahan RPG 2. Tingkat kekakuan rotor udah sangat baik sekali. Size 3000 udah pas banget ini mamen. Jeda rotor
Di sini untuk jedanya ada space tipis sekali. Tipis sekali nih, cuman di sepersekian mili aja, termasuk presisi. Kemudian di bagian one way untuk rel ini, dia sudah tidak menggunakan switch lagi. Di bagian lower bodinya ini udah tertutup rapat. Jadi dalam segi sistem pertahanan airnya, dia udah lebih baik ya. Jadi kalau ada air terciprat dari bawah, dia udah tercover, air itu nggak bakalan masuk menuju ke bagian one way secara langsung, mamen. Di bagian handle untuk rel ini, dia menggunakan handle dengan tipe one piece, bahannya metal, knopnya pakai tipe T-bar, ini menggunakan lapisan rubber juga. Untuk knop tentunya dia udah interchangeable, jadi bisa dibongkar pasang. Oke, di bagian dalam, wah ini grease-nya banyak sekali, mamen. Di bagian dalam ini, untuk supportnya di bagian sini dia nggak pakai support ya. Jadi untuk supportnya ini dia langsung lengket ke bagian asnya. Di sebelah sini ada satu, ini menggunakan bushing berbahan metal, mamen. Dan mungkin teman-teman yang mau upgrade ya, bushingnya ini jadi ball bearing, dia pakai ukuran di 3,5 kali 7 kali 2. Untuk pemasangan handle, dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk tipe lockingnya udah quick lock, jadi pada saat dia udah padat kayak ini, dia langsung kunci, mamen, nggak bisa diputar-putar lagi. Kemudian untuk tingkat kepresisian pada bagian handle, di sini masih ada space. Nah segini untuk space-nya sih agak sedikit lebar, tapi masih normal sih, masih nggak masalah. Untuk handle padat, nggak ada oblak. Kemudian untuk rotor sih bagus ya, nggak ada space. Stop and go enak sih, nggak terlalu berasa jeda, padat juga ini. Dan untuk handle-nya ini juga dia udah interchangeable, jadi bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya ini menggunakan tipe regular spool. Size spoolnya ada di 17,18 mili kurang lebih, dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 8 mili, dan untuk inner diameter pada bagian dasarnya di 27 mm. Pada bagian bibir spool di sini dia udah menggunakan desain V-shape. Dan sudah diberikan lapisan anodize untuk membuat permukaan yang lebih halus pada bagian bibir spool ini. Jadi ini akan meminimalisir gesekan hingga bisa membuat tingkat lemparan yang lebih baik, mamen. Pada bagian tutup spool dia udah menggunakan desain yang ceper. Pada bagian sudutnya ini udah menjorok ke dalam kayak gini. Sudutnya tipis sekali. Jadi ini juga tidak akan mengganggu twisting effect yang terjadi pada saat kita lagi ngelempar umpan. Pada bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Pada bagian drag system dia menggunakan 6 layer ya, ada 3 buah drag washer berbahan felt, dan juga ada 3 buah key washer, dan disc washer ini menggunakan bahan standar metal dengan tingkat besi yang masih cukup tinggi, mamen. Kemudian untuk max drag pada rail ini berdasarkan spesifikasi itu ada di 11 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag systemnya, di sini untuk setelan rendah lembut, mamen. Oke, setelan rendahnya lembut. Kita tambahin lagi. Untuk setelan tingginya, di sini pada saat transisi dari posisi drag diam ke bekerja, ada sedikit lonjakan, tetapi setelah itu dia lembut, mamen. Oke, terbilang sih cukup enak ya untuk sistem dragnya ini. Hanya sedikit aja lonjakan. Dia nggak keset, empuk. Cuman itu aja. Dari dia diam ke bergerak, ada sedikit lonjakan. Tapi ini termasuk bagus untuk sistem dragnya, mamen. Kemudian di bagian bell wire untuk rail ini, dia menggunakan bahan metal. Bell wire-nya dia menggunakan tipe klasik ya. Dan di sini dia menggunakan tipe two piece, masih ada sambungan. Untuk bell arm menggunakan bahan RPG2 juga. Pada bagian bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini. Ini cukup lebar dari atas. Nah sekarang kita akan langsung melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel Daido Dark Reaper ini. Pada bagian rasio dia menggunakan rasio berskala 5.2/1. Akan langsung kita cek ya. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 5.2/1. Untuk retrieve terasa smooth. Crank feel-nya di sini untuk girth-nya ada sedikit, mamen, untuk feel girth-nya. Kemudian untuk putaran kosong di sini enak, udah balance sekali untuk perputaran rotornya. Pada bagian spring guide dia menggunakan bahan metal, dan untuk pernya dia sudah menggunakan per spiral atau per keong.
Untuk kinerja dari bel otomatis, untuk rilisnya terasa cukup sensitif, men. Untuk tendangan balik atau blowbacknya pun terasa cukup empuk. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu ya. Jika kita menggunakan PE dengan diameter 0,23 mili masuk 255 meter, 0,26 mili masuk 175 meter, dan 0,28 mili masuk 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Dark Reaper size 3000. Untuk hasil spooling belum penuh ya. Ini masih bisa masuklah kurang lebih di sekitar 30 sampai 50 meter lagi. Kemudian untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat rapi. Di bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire dia pakai tipe yang flat atau pipih. Kemudian untuk housing clickernya di sini dia pakai bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Kemudian untuk kinerja dari drag clickernya ini, kalau saya putar untuk pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clickernya di sini terasa tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut, men. Dan untuk suara clicker pun yang dihasilkan di sini terdengar cukup nyaring. Dan kita dengar dulu untuk suara drag clicker sound dari reel Daido Dark Reaper ini. Untuk hasil drag clickernya mencapai di 95,2 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi ya. Dan untuk line roller pun di sini terkesan cukup sensitif. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel dan kemudian pada bagian support untuk line roller dia menggunakan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Untuk size ball bearingnya ada di 4,5 kali 8 kali 2,5. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Untuk berat reel Daido Dark Reaper size 3000 ada di 258 gram. Dan sekarang seperti biasa kita akan bongkar, kita akan cek, kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari reel ini, men. Harusnya sih ini akan sama aja dengan si Daido apa tuh kemarin? Daido Helix ya, Daido Helix. Untuk skematiknya harusnya akan sama aja, cuman perbedaan di bagian luar aja. Di sini pada bagian support untuk spool size-nya ada di 6,5 11 kali 3. Nah, di sini pada bagian per untuk drag washer-nya dia udah menggunakan per yang bagus. Ini bakalan bikin tekanan pada bagian drag washer-nya itu menjadi lebih stabil, men, dengan menggunakan per seperti ini. Untuk pemasangan pada bagian main shaft, dudukan ke bagian oscillating slider-nya ini udah panjang sekali, men. Jadi untuk sambungan main shaft ke oscillating slider akan sangat kuat ya. Tumpuannya besar ini. Pada bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan standar metal. Walaupun dia menggunakan standar metal tapi dia sudah diberikan lapisan anti karat. Stainless-nya ini, chrome-nya ini. Dan dengan adanya lapisan anti karat ini akan membuat jeda waktu untuk kita melakukan maintenance setelah kita gunakan railnya ini, Jadi ada spare waktu biar kita bisa lakukan maintenance setelah pulang dari memancing ya. Kemudian di bagian one way system di sini ada babysitter, kemudian ada ball bearing. Ball bearingnya cukup besar. Ini non stainless steel ball bearing, one way clutch dan juga ada pinion gear. Pinion gearnya seperti biasa pakai bahan brass. Dan untuk one way-nya ini menggunakan one way satu arah yang bagus punya ini, men. Untuk one way-nya ini udah menggunakan bahan stainless steel 304. Jadinya dalam segi durabilitas, dalam segi ketahanan untuk korosi dia udah sangat jauh lebih baik, men. Tapi walaupun begitu tetap ya, maintenance wajib dijalankan, men. Kemudian untuk support bagian pinion gear di sini akan saya ukur size-nya ada di 6,5 14 kali 4.
Kita lanjut lagi di bagian drive gear untuk reel ini. Nah, ini dia udah menggunakan bahan mangan atau bahan beras pada bagian main gearnya. Dan di sini untuk asnya dia pakai stainless steel. Pada bagian idle dia langsung jadi satu body dengan bagian asnya ini. Jadi dia di scrap menjadi satu bagian, mamen. Dan dengan menggunakan bahan seperti ini, yang pertama untuk kuat dia pasti lebih kuat, mamen. Lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan zinc ataupun bahan dural ya. Kemudian untuk yang kedua adalah dari tingkat kepresisian dia akan jadi lebih tinggi karena dengan menggunakan bahan brass ataupun bahan dural dia akan menggunakan sistem CNC pada bagian pembuatan untuk drive gearnya yang akan membuat permukaan yang lebih halus, bentukan yang lebih presisi hingga nantinya pertemuan antara gear ke gear itu jadi akan lebih sempurna. Dan di sini akan saya ukur untuk size dari drive gear, panjang as di 24,87, diameter kiri di 7 mili, diameter kanan sama kurang lebih, kemudian diameter main gearnya di 27,61 mili, dan untuk tebal gigi ada di 2,4 mili, lebar either gear di 11,09 mm. Lalu kita lanjut lagi di bagian oscillating slider. Di sini dia menggunakan bahan zinc. Oscillating slider cuma disupport dengan satu buah slider guard yang ada pada bagian atas ini. Dan kemudian untuk oscillating gearnya ini dia tidak dikunci dengan skrup dan juga dia tidak disupport dengan ball bearing. Tetapi untuk oscillating gear sudah memiliki ukuran yang cukup lebar. Untuk diameternya ada di 21,60 dengan ketebalan di 2,99 mili. Pada bagian drive gear dia disupport dengan dua buah ball bearing support. Ini untuk yang sebelah kanan size-nya di 65 kali 11 kali 3. Kemudian untuk yang sebelah kiri 6,5 kali 14 kali 4. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini, pada bagian line roller ada 1, support spool ada 1, pinion gear ada 1, drive gear ada 2, 5 plus satunya ada pada bagian ini. Di bagian one way sistemnya ini. One way-nya keren, asli keren ini one way-nya, mamen. Dan kemudian untuk spare part pada reel ini terbilang cukup standar ya. Untuk bahan-bahan spare part-nya, material spare part-nya cukup standar. Tetapi ada beberapa hal yang membuat reel ini di kelasnya ini memiliki nilai plus. Yang pertama adalah di bagian drive gear. Untuk drive gear-nya dia udah menggunakan bahan mangan, di mana pada umumnya untuk reel di range harga 400-an itu dia menggunakan bahan zinc ataupun menggunakan bahan dural ya. Ini dia udah menggunakan bahan beras, mamen. Kemudian yang kedua adalah di bagian one way sistemnya. Untuk one way sistemnya ini bearing one way-nya terutama ya. Bearing one way-nya dia udah menggunakan SS304. Dan di sini untuk roller bearingnya pun terkesan banyak ya. Ada 8 roller bearing yang dimana biasanya di range harga segitu masih menggunakan standar bearing walaupun dia menggunakan one way satu arah. Tetapi untuk roller bearing di dalam itu cuman menggunakan 6 roller bearing. Dengan adanya 8 roller bearing seperti ini dia akan lebih pakem waktu mencengkram one way clutch pada saat terjadi putaran balik. Jadi dia akan lebih kecil space jedanya. Kemudian hal yang kedua adalah dengan menggunakan bahan stainless steel seperti ini, tentunya dia akan lebih tahan terhadap korosi, mamen. Kemudian selain daripada itu, untuk kelebihan lainnya pada reel ini, jika dibandingkan dengan reel yang ada di kelasnya, yaitu sertifikasi IPX5-nya, di mana untuk reel ini sudah disematkan dengan banyak sekali sistem waterproof atau sistem pertahanan air. Seperti misalnya pada bagian tutup spool. Di sini dia sudah diberikan karet seal juga. Mana karet seal tutup spoolnya ini? Aduh, lupa saya. Saya nggak tahu lagi di mana untuk karet sealnya, nanti akan saya cari, mamen. Kemudian di bagian ini ya, di bagian atas ball bearing support. Jadi ini ball bearing supportnya. Di bagian atasnya ini udah ditutupin dengan karet seal juga, mamen. Nah, jadi dengan adanya karet seal ini dia berfungsi ganda. Yang pertama dia akan mencegah air masuk ke dalam bagian bearing. Dan kemudian yang kedua adalah dia akan mencegah air masuk ke dalam bagian drag system melalui lubang di bagian bawah spoolnya ini. Kemudian di bagian rotor nut pun dia sudah disematkan dengan karet seal seperti ini. Lalu pada bagian sambungan antara rotor ke bagian one way sistemnya dia udah ada covernya, mamen. Ini dilengkapi dengan cover. Jadi kalau ada air masuk melalui lubang spoolnya ini, dia akan tertahan oleh covernya ini. Dan covernya ini pun dia sudah diberikan seal ya. Nah, covernya ini dia menggunakan bahan aluminium dan di sini pun sudah ada karet sealnya.
Jadi kalau dia ngerembes dari samping, karet seal yang ini akan menahan airnya, men. Dan kemudian di bagian bawahnya, untuk bagian BB seaternya ini juga ada karet sealnya nih, men. Tuh. Nah, jadi ini akan lengket ke bagian bawah untuk cover one way-nya ini. Jadi sealnya itu berlapis-lapis. Kemudian di bagian handle, di sini juga ada karet seal. Di AC cap juga akan ada karet seal. Dan yang pasti sih yang paling keren lagi pada reel ini adalah pada bagian bodi, di sini juga dia udah diberikan karet seal, men. Tuh. Nih. Di bagian bodinya juga ada. Jadi antara sambungan bodi ke bagian side plate-nya nanti dia juga udah ditahan dengan karet seal, hingga nanti dari celah-celah bodinya ini udah akan sangat aman sekali. Dari sekedar cipratan air ini akan totally aman sekali, men. Tapi walaupun begitu untuk reel ini, walaupun dia sudah dilengkapi dengan banyak sekali karet seal, men, kalau seandainya terjadi cipratan air, ya tetap ya wajib, apalagi airnya itu air laut, air asin, men. Wajib kita lakukan maintenance pada saat pulang ke rumah. Karena untuk karet seal-nya ini dia tidak akan mencegah 100% air masuk ke dalam bodi. Dia hanya akan mencegah. Jadi misalnya ada air itu 100% tuh kena bodinya ini. Mungkin dia hanya akan menahan di sekitar 90-95% air tidak masuk ke dalam bagian bodinya ini, men. Tetap akan ada resiko air masuk ke dalam bagian bodinya, terutama mengenai bagian-bagian ball bearing untuk reel ini. Karena untuk ball bearingnya ini di sini dia belum menggunakan stainless steel bearing. Ini masih menggunakan standar bearing. Jadi untuk resiko korosinya itu juga tetap akan tinggi sekali. Apalagi tanpa perawatan, men. Itu akan sangat tinggi sekali. Dan di sini sih saya tetap saranin kepada teman-teman semua, walaupun untuk reel ini udah tersertifikasi IPX5, tetap ya perawatan itu harus selalu dijaga. Jadi kalau teman-teman bertanya apa sih gunanya IPX5 kalau seandainya kita nggak bisa berleha-leha dalam menggunakan sebuah produk. Jadi untuk IPX5 ini berfungsinya sendiri adalah untuk menjaga ketahanan reel ini di lapangan, men. Bukan dalam jangka waktu panjang ya. Jadi pertahanan, jadi misalnya seandainya waktu kita lagi pergi memancing nih, kita mancingnya itu mungkin 3 hari, 4 hari gitu kan, nggak pulang. Dan kemudian juga untuk peralatan maintenance juga nggak mungkin kita lakukan di atas boat gitu kan. Dan seandainya reel kita ini terkena air, nah itulah fungsi di mana IPX5 ini akan bekerja. Dia akan menahan hingga 90-95% air masuk ke dalam air, hingga untuk tingkat korosinya itu menjadi lebih rendah. Tapi bukan berarti tingkat korosinya itu tidak ada. Tingkat korosi tetap ada, men. Cuman lebih rendah, diperkecil untuk tingkat korosinya, hingga kita bisa menggunakan reel ini dalam waktu beberapa hari ke depan tanpa melakukan maintenance. Tapi setelah kita pulang, wajib untuk maintenance itu wajib untuk dilakukan, ya. Karena berbicara tentang sebuah reel, walaupun untuk sebuah reel yang memiliki spare part yang sudah full stainless steel, kalau tidak dirawat, dia pasti tetap akan terjadi penggaraman juga, men, dan bisa bikin reelnya itu macet. Apalagi dengan reel yang masih dalam konsep standar seperti ini. Tapi kalau saya menilai untuk reel ini, di range harganya ini udah cakep sekali, udah wow sekali, men. Apalagi buat teman-teman mungkin ya ini yang pengen upgrade, terutama di bagian ball bearingnya itu di upgrade pakai bahan stainless steel. Wow, ini akan jadi top sekali, men. Yang pasti itu dalam segi durabilitas itu akan menjadi lebih jago. Kemudian tingkat smoothnya pun pasti akan bertambah, karena untuk ball bearing stainless steel itu dia pasti akan lebih smooth putarannya ketimbang ball bearing dengan tipe standar kayak gini. Dan juga di bagian drag system mungkin, oh ini dia karet sealnya. Nah, kemudian di bagian drag system mungkin kalau kalian mau upgrade juga dia pakai drag system yang berbahan karbon. Nah, itu juga jadi akan lebih paten lagi, men. Kerja drag system pun akan jadi lebih lembut, pemakaian akan lebih nyaman, dan juga yang paling saya suka lagi dari reel ini adalah pada bagian bodinya ini. Bodinya ini super duper kaku sekali, sama seperti si Helix ini. Ini super duper kaku sekali, men. Walaupun dia menggunakan bahan non metal, yang pasti dengan kekakuan seperti ini akan menambah kenyamanan dalam penggunaan reelnya ini. Apalagi pada waktu kita lagi main fight sama ikan-ikan berukuran besar, itu akan beda banget feel-nya ketimbang kita menggunakan bahan body yang agak ngepot-ngepot gitu ya. Dan kemudian juga karena dia menggunakan bahan non metal, dia akan menjadi lebih ringan, lebih enak kita pakai dalam jangka panjang, men. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk videonya.
Mungkin teman-teman bertanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk mancing dengan teknik kolaman ya, kolaman turnamen. Turnamen itu di semua lini itu udah masuk sekali. Kemudian untuk bermain dasaran, bottom, casting, cocok semua main pasiran, cocok juga rock fishing, bebas lah, banyak sekali teknik yang bisa kita aplikasikan menggunakan reel ini. Kemudian untuk PE yang cocok kalian bisa gunakan PE 1, 1,5, 2, 3, sampai 4 pun masih oke. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran di pan 1,5, PE 12, PE 13 itu masih cocok sekali untuk size 3000. Untuk spot, saltwater freshwater tentunya udah support sih. Yang penting perawatan itu harus selalu dijaga dan juga untuk tingkat keawetan sebuah produk juga tergantung dari cara pakai. Jika kita menggunakan piranti kita dengan teknik yang benar, saya yakin sih untuk produk-produk yang kita gunakan pun akan menjadi lebih awet, mamen. Dan untuk harga, reel Daido Dark Reaper ini dibanderol di range harga di sekitar 400 sampai 420 ribu. Itu tergantung dari size ya. Saya nggak tahu sih size paling besar itu berapa. Cuman dibanderol mulai dari 400 sampai 420 ribu. Kemarin sih saya bikin si Helix, saya sebutin itu di 300-an. Ternyata saya salah karena info yang saya dapat pun salah. Saya pikir 300-an. Ternyata untuk harganya itu di 400-an. Tetapi kalau seandainya kita dapat voucher yang besar, ya bisa jadi kita dapat di angka 300-an, mamen. Bisa jadi sih. Oke lah. Dan untuk link pembelian mungkin teman-teman yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.